Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul. Maksud dan tujuan kami di sini yang pertama dan paling pertama kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, tahun 2019, ajaran 2019, angkatan 2019. Jadi kami di sini Pak ingin atau bertujuan untuk sedikit bertanya, bersharing, mencari ilmu lah tentang atau bagaimana teknologi sekarang ini mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perkembangan agama di masa sekarang dan masa yang akan datang gitu Pak. Mungkin kami butuh penjelasan dari Bapak gitu Pak. Itu dia pengaruh teknologi terhadap penyebaran agama. Oh iya. Terima kasih Nanda seluruhnya, mahasiswa UMRI Fakultas Komputer. Iya betul Pak. Jurusan Informatika. Nah, pertama Bapak jelaskan dulu bahwa ilmu agama Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kedua itulah seluruh ajaran agama yang dilaksanakan, baik itu kalimatnya muhakamat maupun mutasyabihat. Muhakamat artinya tidak berkembang, tidak boleh dikembangkan. Itu muhakamat. Kalau mutasyabihat, dia menghendaki analisa. Namun kalau salah menganalisa, itu beresiko. Resikonya dosa kalau salah menganalisa. Nah, tapi para ulama yang kita terima, kita warisi fatwa-fatwanya, penjelasannya sejak dulu, itu telah melakukan penguraian, melakukan implementasi mana yang muhakamat dan mana yang mutasyabihat, itu sudah sejak dulu ada. Contoh, yang muhakamat itu kalimat dari firman Allah di surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Allah adalah Esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad saja. Wallahu ahad. Allah Maha Esa. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Pengetahuan religius, Trinitas, 3 keyakinan, Tuhan Allah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, atau Tuhan Bapa di surga, lalu Tuhan Ibu, Bunda Maria, lalu ada Tuhan Yesus. Namanya kalimat muhakamat, tidak boleh diterjemahkan. Allah Maha Esa. Jadi jangan longgar akidah ente. Perlu membaca, perlu cari tahu. Jangan hanya bisa mendendangkan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu harus Anda ketahui. Allah Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada pengembangbiakan apa namanya itu?
Allah itu tidak dikembangbiakkan dengan materi apapun, tetap saja Allahu Ahad. Allah Maha Esa, tidak beranak, lam yalid walam yulad, tidak untuk diperanakkan, tidak untuk diperkembangbiakkan. Tidak boleh Allah itu, dan tidak mungkin, tidak bisa Allah itu ditambah-tambah. Jadi itu keyakinan yang salah. Itu yang tidak bisa dipercaya sampai dunia kiamat. Allah tetap Esa. Faham? Duduk. Jadi keyakinan tentang tauhid, tentang satu Allah Maha Esa, tidak beranak, tidak diberanakkan. Nah, kemudian yang mutasyabihat. Mutasyabih itu artinya menghendaki analisa, dan dia boleh diterjemahkan. Cuman jangan salah menerjemahkan. Harus disesuaikan dengan keterangan-keterangan ayat lain. Nah, contohnya apa? Contohnya ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin memang hari pembalasan. Tapi kalimat hari pembalasan itu diterjemahkan dari kalimat ayat yang ada dalam surat Infitar. Bunyinya, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah yaumuddin itu? Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu hari kemudian? Hari pembalasan. Nah, kalau hari pembalasan adalah hari manusia menerima secara pasrah. Kan begitu? Ya. Nah, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa berintegritas dengan manusia lainnya lagi. Jelas itu Malik Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Kapan pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kita bisa katakan orang Islam yang tidak bisa baca Quran, orang Islam yang tidak kenal dengan hadis, itu bisa dibohongi oleh Mbah Google yang ada pada teknologi mutaakhir Android. Jadi sangat berbahaya orang Islam hanya bergantung pada teknologi Android ataupun Google dan sejenisnya. Sangat berbahaya. Akan menjadi lebih baik kalau ilmu pengetahuan yang kita sudah miliki dasar-dasarnya lalu dibantu dengan Google, nah itu bagus. Contohnya dalam Al-Quran Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri ente tahu enggak? Pernah enggak kamu melakukan penelitian tentang dirimu? Kenapa otakmu bisa berpikir? Kenapa matamu terhubung dengan otak dan telinga, melihat sesuatu dapat mengambil kesimpulan hanya melihat? Berarti ada hubungan antara mata dengan Pikiran. otak. Kasihan dari mana datangnya? Rasa dari mana munculnya? Dari hati. Lalu hati menyimpulkan apa yang disorot oleh mata, apa yang didengar oleh kuping. Dia analisa oleh otak, jika dia turun ke hati jadilah namanya perasaan. Dalam Quran itu yang ada, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang dirimu kamu perhatikan enggak?
Kemudian ada ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Coba kamu koreksi dirimu apa yang sudah ente lakukan pada jam yang tadi, dari pagi, kemarin, bulan lalu, tahun lalu. Kamu sukses atau gagal? Lighadin, supaya untuk ke depan kamu punya persiapan yang lebih mapan. Itu dalam Quran ada, itu bahasa Allah. Mata sarafnya berapa? Urat nadinya ada enggak? Pembuluh darah, pembuluh serabut yang ada di mata berapa jumlahnya? Berapa juta, berapa ribu? Di otak kita ada benang-benang saraf yang terhubung ke seluruh tubuh. Berapa jumlahnya? Itu analisa. Jadi teknologi kalau digunakan untuk menopang ilmu pengetahuan yang ada diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bagus. Tapi kalau teknologi dijadikan sebagai alat dasar seluruhnya untuk tahu tentang seluruh aturan agama, ini akan menjadi sesat. Contohnya itu tadi. Apa yang sudah kita bicarakan itu. Mulai dari soal diri, ya, implementasi konsonan tubuh, sampai kepada perilaku manusia. Kalau seluruhnya kita tanya sama Google, berarti Google itu adalah jadi Tuhan kita, jadi maha guru kita, sehingga kita tidak perlu punya buku. Kita merasa tidak penting membaca. Nah, lalu diperbodoh oleh Google. Penjelasan Google kan tidak benar seluruhnya. Buktinya kita buka arah untuk menunjukkan jalan. Apa namanya itu? Peta itu. Google Maps. Google Map. Apa seluruh Google Map itu bisa dipercaya? Tidak. Tidakkah itu Google yang punya kerja? Buktinya tak, Google tidak pintar seluruhnya. Nah, sekarang kalau kita menjadikan dosen saya adalah Google, kira-kira kita jadi manusia yang bagaimana? Maka antara alat teknologi dengan ilmu pengetahuan agama itu posisinya seperti itu. Ilmu pengetahuan agama wajib kita cari. Kita wajib baca buku. Kita wajib baca Quran. Kita wajib baca kitab hadis. Kita wajib membaca tulisan para ulama. Supaya ilmu pengetahuan kita ada. Semakin banyak kita baca buku, semakin hebat kita berpikir. Lalu Google itu hanya untuk menyaring kembali, mengingatkan kembali. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa. Tapi bukan berarti semua yang dijelaskan oleh Google itu adalah benar. Tidak. Google hanya alat bantu untuk orang Islam yang menggunakannya dalam mencari titik-titik pengetahuan tertentu. Saya kira begitu penjelasannya. Jadi sudah terjawab semua ya? Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan banyak pengetahuan, banyak pelajaran dan banyak hikmah pada sore hari ini. Dan penjelasan dari Bapak pun hampir seluruh soal yang kita miliki sudah terjawab menjadi satu tadi. Ya. Nah, maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari kami mahasiswa hanya soal itu yang ingin kami tanyakan. Mungkin tidak ada. Untuk rekan-rekan semua cukup ya. Dan saya juga berterima kasih nih pada sore hari ini Bapak telah meluangkan waktunya, telah menerima kami di ruangan ini. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas segala hal pelajaran untuk kami ke depannya, bagaimana menjadi mahasiswa yang lebih banyak membaca, berwawasan.
Lebih dan kurang saya pribadi dan rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kafalatul majalis. Ya. Kafalatul majalis artinya kesempurnaan pertemuan. Semoga Allah meridai yang kita bicarakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.